Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Novilin Astria Mislit, selaku moderator kelompok 4, membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu Martaria Asa, Sofia Kuratul Aini, Windy Atika Yulianti Rista, dan Yurike Prastika Dewi. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Baik, perkenalkan nama saya Windy Atika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Yang pertama adalah membaca kritis. Menurut King dan kawan-kawan 1967 halaman 5, membaca kritis adalah kegiatan membaca yang melibatkan proses analisis dan evaluasi serta menuntut pembelajaran, memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kualitas isi dan style teks yang dapat dibaca berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua adalah membaca kreatif. Membaca kreatif menurut Pratiwi dan Suyantoro 2003 mengatakan bahwa membaca kreatif adalah kegiatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang, dan kemampuan membaca kreatif artinya seseorang pembaca yang baik adalah membaca tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Baik, di sini membaca kreatif adalah kemampuan yang tidak hanya mampu menangkap makna, tetapi juga dapat menerapkan hasil bacaan tersebut untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga itu adalah membaca sintopis. Membaca sintopis merupakan aktivitas membaca dengan membanding-bandingkan ide mengenai topik yang sama pada beberapa teks atau bahan bacaan. Menurut Adler 2007 halaman 373. Baik, perkenalkan nama saya Yurike Prastika Dewi. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu tujuan membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Tujuan membaca kritis dibagi menjadi 5. Yang pertama, memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan membaca kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Selanjutnya, tujuan membaca kreatif. Tujuan membaca kreatif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memahami informasi secara lebih mendalam. Yang kedua, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam. Yang ketiga, membaca kreatif bertujuan agar para mahasiswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatasi, interpretasi lisan atau musik, narasi, ekspresi tulisan, dan ekspresi visual. Yang keempat, membaca kreatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami sesuatu dengan lebih tepat dan mendalam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan membaca sintopis. Tujuan membaca sintopis yaitu membanding-bandingkan ide mengenai topik yang sama pada beberapa teks atau bahan bacaan. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang manfaat membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Yang pertama, manfaat membaca kritis yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri, dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman membaca Anda. Yang kedua, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Yang ketiga, pemahaman yang mendalam dan keterlibatan
yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Yang selanjutnya, manfaat membaca kreatif yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, dengan membaca, kita dapat menerapkan berbagai kunlauk baru yang kita peroleh untuk mengembangkan karir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, penting yang dapat dipetik dari proses membaca pemahaman kreatif, salah satunya adalah untuk menulis. Yang keempat, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Yang kelima, memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita, misalnya membudayakan tanaman hias, tanaman obat, dan lain-lain. Yang keenam, untuk menambah pengetahuan, antara lain cara membuat bangunan dan menata ruangan secara artistik, termasuk cara merenovasi suatu bangunan agar terkesan lebih nyaman dan indah. Yang terakhir, manfaat membaca sintofis yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dapat memahami materi bacaan dari beberapa bahan bacaan dengan topik yang sama. Dan yang kedua, selain itu juga untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi atau dirumuskan oleh pembaca. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Novilin Asra Mislit akan melanjutkan materinya, yaitu ciri-ciri membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Yang pertama yaitu ciri-ciri membaca kritis. Yang pertama, membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Yang kedua, pembaca tidak langsung menyetujui tanpa menerima pendapat pengarang. Yang ketiga, ingin selalu mencari kebenaran. Yang keempat, selalu terlibat dengan permasalahan-permasalahan gagasan utama dalam sebuah wacana atau bacaan. Yang kelima, keterampilan untuk menyimpulkan bacaan yang telah dibacanya. Yang keenam, kemudian menemukan maksud dan tujuan penulis melalui tulisan. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap bacaan yang telah dibacanya. Yang kedelapan, membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah wacana. Yang kesembilan, keterampilan menemukan dan membedakan antara realitas dan fantasi dalam bacaan. Yang kesepuluh, berarti menganalisis bahan bacaan, tidak bersifat menghafal. Yang kemudian, ciri-ciri membaca kreatif. Kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. Artinya harus ada tindakan lanjutan setelah kegiatan membaca tersebut selesai. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan yang telah diperoleh setelah membaca mampu memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Pengetahuan yang diperoleh setelah membaca menambah kematangan sikap, cara berpikir kreatif dan logis, sehingga sikap dan tingkah laku yang dilakukan selalu dipikirkan dengan baik dan tidak sembarangan atau sembrono. Yang keempat yaitu hasil membaca berlaku sepanjang masa. Artinya hasil dari membaca kreatif tidak akan mudah dilupakan dalam waktu yang singkat. Hal ini karena adanya pemahaman yang mendalam tentang informasi tersebut. Yang kelima, mampu menilai, membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang keenam, mampu memecahkan masalah sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Kemudian ciri-ciri membaca sintopsis. Yang pertama, membaca secara infeksional dengan bacaan yang digunakan untuk menemukan bagian yang paling penting dan relevan. Yang kedua yaitu membawa penulis menuju masalah dengan mengkonstruksi terminologi netral dari subjek. Yang ketiga yaitu membangun serangkaian proporsi netral untuk semua penulis dengan membuat kerangka pertanyaan untuk masing-masing ide. Yang keempat, mendefinisikan isu atau ide baik besar maupun kecil dengan membuat jarak antara jawaban penulis dengan beberapa pertanyaan untuk masing-masing ide. Kadang-kadang isu atau ide ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Yang kelima yaitu menganalisis topik dengan memberi pertanyaan dan ide dengan beberapa cara untuk mendapatkan keterangan yang jelas tentang materi. Nah, ide pokok atau umum harus didahulukan dan relasi antar ide harus jelas. Baik, sekian penjelasan saya dan dilanjutkan
oleh pemateri berikutnya. Saya Sofia Kuroto Aini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membaca kritis, kreatif, dan sintopsis. Nah, yang pertama ada langkah-langkah membaca kritis. Langkah-langkah membaca kritis ada 3 tahap, yaitu pra-membaca, kedua membaca, dan ketiga evaluasi. Pada tahap pertama yaitu pra-membaca, yaitu membangun konteks, tujuan, dan maksud atau skimming. Pada tahap kedua yaitu membaca, kegiatan membaca, dan memindai teks. Dan pada tahap ketiga yaitu evaluasi, mempelajari kembali, mengorganisasi, merespon, dan mengevaluasi. Selanjutnya ada langkah-langkah membaca kreatif. Yang pertama, menarik simpulan dari fakta yang dibaca. Dan yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis. Selanjutnya adalah langkah-langkah membaca sintopsis. Nah, langkah-langkah membaca sintopsis ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, dan yang kedua, tahap membaca. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4. Dan saya akan membacakan kesimpulannya dari membaca kritis, kreatif, dan sintopis, yaitu memahami informasi secara lebih mendalam, selalu melibatkan tingkat berpikir kritis, dan mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan, salah tutur kata. Sekian dari kami, terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.